نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih dikumpulkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita yang berupa salat Jumat. Kita berharap mudah-mudahan apa yang nantinya kita laksanakan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, khatib selalu mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Dalam suasana yang luar biasa ini, khatib akan mengangkat judul khutbah yang berjudul Generasi Muda dan Perubahan Zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perubahan zaman diiringi dengan perkembangan teknologi serta informasi yang begitu cepat saat ini. Tentu hal ini haruslah diimbangi dengan bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Inilah yang akan menjadikan kita mampu mengarunginya dengan baik melalui maksimalisasi hal-hal positif yang muncul, sekaligus mampu menepis dampak-dampak negatif yang muncul akibat disrupsi yang terjadi berbagai sektor kehidupan ini. Sehingga sangat relevan dalam setiap khutbahnya, khatib wajib mengingatkan ataupun mengajak dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin rahimakumullah, perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan. Perkembangan ilmu dan teknologi menjadikan semakin cepatnya perubahan peradaban terjadi. Jika dulu untuk memberi kabar pada orang lain harus mengirim surat dan menunggu balasan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, tentu saat ini dalam hitungan detik hal itu sudah bisa dilakukan. Jika dulu informasi hanya dimiliki oleh segelintir orang, saat ini semua orang bisa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun ia berada. Dunia seolah sudah ada dalam genggaman. Apapun yang kita inginkan bisa difasilitasi oleh berbagai perangkat hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun perlu kita ingat bahwa perubahan ini bukan hanya membawa dampak positif bagi peradaban. Ancaman dekadensi moral dan hilangnya kemanusiaan juga terancam oleh derasnya perubahan jika disikapi dan jika tidak disikapi dan tidak diantisipasi dengan baik tentunya.
Teknologi diibaratkan pisau yang bisa memberi manfaat besar jika dipegang dan digunakan oleh orang-orang, digunakan oleh koki dan tukang masak misalnya. Namun pisau akan mendatangkan bencana bila dipegang dan dikuasai oleh penjahat. Oleh sebab itu, perubahan zaman akibat cepat dan masifnya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran bahwa teknologi adalah sebuah wasilah ataupun alat, bukan sebuah gaya ataupun sebuah tujuan. Kita harus bentengi diri. Kita harus bentengi diri kita dan orang lain dari efek negatif perkembangan teknologi, menghindari sebuah tatanan peradaban yang menghantarkan pada jurang kehancuran. Ada kalimat bijak yang mengatakan, dengan teknologi hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup akan menjadi indah, dan dengan agama hidup akan menjadi terarah. Agar semuanya bisa kita jalankan, maka perlu kita pegang kaidah yang populer dalam lingkungan pesantren, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara ataupun menjaga hal yang baik dan mengambil hal-hal yang baru yang tentunya lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang juga merupakan sesuatu yang sangat penting kita sadari dan lakukan di era saat ini adalah membekali para generasi muda kita dengan nilai-nilai spiritual, karakter, dan akhlak yang baik di tengah gempuran berbagai macam hal negatif akibat cepatnya perubahan zaman. Mau tidak mau, mereka lah yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan peradaban. Jika mereka tidak dibekali dengan karakter mulia sejak dini, maka bisa jadi mereka akan terseret dan tergerus oleh arus negatif perubahan zaman. Tentunya kita selalu mengajarkan kepada mereka, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Pemuda yang gentleman, pemuda yang mandiri bukanlah ia yang mengatakan itulah bapakku, tetapi ia yang mengatakan inilah aku. Di sisi lain, Sauki juga pernah dalam satirnya yang begitu indah, wasyarrul alamin nazarul khumuli idza fakhartahum zakarul jududa wa khairun nasi lu syarfin qadimin aqama li nafsihi syarfan jadida. Sejahat-jahat generasi ialah yang ketika ia terlampaui ataupun tersaingi, maka ia akan sebut-sebut leluhurnya yang mempunyai kemuliaan di masa lalu. Namun sebaik-baik generasi ialah yang leluhurnya mempunyai keistimewaan ataupun kemuliaan di masa lalu, namun ia akan buat kemuliaan ataupun keistimewaan pada dirinya sendiri. Mestinya kita bisa melihat sendiri sebagaimana nilai-nilai etika, tata krama, kepedulian sosial sudah mulai pudar akibat sebagian generasi sekarang lebih menikmati kehidupan di dunia maya. Mereka bertahan untuk tidak bersosialisasi dengan orang-orang lain di dunia nyata dan memilih menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya. Secara tidak langsung, mereka menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, sehingga tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya. Ini tentunya merupakan sikap yang melunturkan dan melunturkan sebuah kepekaan sosial. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam hadisnya agar kita menjaga akhlak yang baik pada orang lain. Ittaqillaha aitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah pada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selain berubahnya akhlak dan sikap generasi muda, penetrasi budaya luar dari derasnya konten yang mengalir melalui media sosial juga membawa dampak semakin lunturnya nilai-nilai luhur warisan nenek moyang kita. Hal ini bisa terlihat dari sikap, model, dan gaya pakaian generasi muda saat ini yang gampang terbawa tren tanpa dilandasi nilai-nilai agama. Jika ini dibiarkan, bagaimana nasib masa depan mereka dan peradaban dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita semua untuk tidak boleh mewariskan generasi yang lemah,
dalam meneruskan dan merawat peradaban. Agama Islam mendorong para generasi penerus untuk menjadi generasi yang kuat dan mampu menunjukkan optimisme masa depan cerah serta tidak mengkhawatirkan pada orang tua. Hal ini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mereka meninggal setelah mereka keturunan yang lemah yang akan datang, mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semua ini menjadi bahan renungan dan menjadikan kita untuk lebih peduli pada generasi penerus yang berupaya semaksimal mungkin melindungi dan menjadikan mereka pribadi yang mengenal diri dan Tuhan. Perintah untuk melindungi diri dan keluarga sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang besar dan keras, yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wujud menjaga diri dan keluarga ini bisa dilakukan dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan, ketaatan menjalankan ibadah, memberikan pendidikan dan teladan yang terbaik untuk diri dan keluarga, memberi nafkah dari rezeki yang halal, dan senantiasa berdoa agar keluarga dan keturunan kita senantiasa menjadi generasi yang saleh dan salehah. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah sama-sama kita bina para generasi muda kita dengan akhlak yang baik, dan marilah juga kita bekali mereka dengan kewaspadaan terhadap dampak negatif perubahan zaman. Bukan harta atau materi duniawi yang menjadi warisan terbaik bagi mereka untuk menghadapi peradaban di masa yang datang. Ilmu agama dan nilai-nilai kemanusiaanlah yang harus kita wariskan, sehingga kita berharap masa depan peradaban akan terus berada pada garis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma